Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melanjutkan sekali lagi subtema kita pada hari ini, yaitu Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Kita akan minta pertolongan Tuhan melalui doa kita pada sore hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan di sore hari ini bersama-sama dengan umat Tuhan di segala tempat dan waktu. Kami bersyukur karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk kemudian belajar firman Allah, apa yang menjadi maksud dan pikiran Tuhan untuk dilakukan oleh umat Allah perjanjian lama maupun umat Allah di dalam zaman ini. Kami berdoa biarlah apa yang menjadi kehendak Tuhan kami dapat pahami dan kami juga dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan waktu di depan hanya di dalam pertolongan Tuhan semata. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Mari kita membaca kitab Sakaria pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Sakaria 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13 mengenai penglihatan ketiga. Penglihatan ketiga seorang yang memegang tali ukuran. Aku melayangkan mataku dan melihat, tampak seorang yang memegang tali pengukur. Lalu aku bertanya, kemanakah engkau ini pergi? Maka ia menjawab aku, ke Yerusalem untuk mengukurnya, untuk melihat berapa lebarnya dan panjangnya. Dan sementara malaikat yang berbicara dengan aku itu maju ke depan, majulah seorang malaikat lain mendekatinya, yang diberi perintah, berlarilah, katakanlah kepada orang muda yang di sana itu, demikian, Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Ayo, larilah dari tanah utara, demikianlah firman Tuhan. Sebab ke arah keempat mata angin aku telah menyerahkan kamu, demikianlah firman Tuhan. Ayo, luputkanlah dirimu ke Sion, hai penduduk Babel. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Sesungguhnya aku akan menggerakkan tanganku terhadap mereka dan mereka akan menjadi jarahan bagi orang-orang yang tadinya takluk kepada mereka. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku. Bersorak-sorailah dan bersuka rialah, hai putri Sion. Sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu, demikianlah firman Tuhan. Dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu, dan akan menjadi umatku, dan aku akan diam di tengah-tengahmu. Maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dan Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai miliknya di tanah yang kudus, dan ia akan memilih Yerusalem pula. Berdiam dirilah hai segala makhluk di hadapan Tuhan, sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memperhatikan di dalam bagian introduction, saya kembali mengingatkan mengenai penglihatan pertama, penglihatan kedua, dan hari ini kita membahas mengenai penglihatan ketiga. Penglihatan pertama mengenai penunggang kuda merah, dan itu adalah malaikat Tuhan atau Malak Yahweh, dan dia adalah sang Mesias, yaitu Yesus Kristus itu sendiri yang hadir di tengah-tengah umatnya, yaitu generasi pasca pembuangan. Ketika generasi ini di dalam kasat mata tidak melihat adanya Allah, bahkan di dalam kehidupan mereka secara rohani, mereka menganggap Allah itu tidak bersama dengan mereka, tetapi Allah justru memberikan penglihatan pertama bahwa dia hadir di tengah-tengah umatnya melalui Kristus, sang juru selamat. Dan kemudian kehadirannya itu adalah kehadiran yang bersiap-siap untuk menjatuhkan penghakiman dan penghukuman atas musuhnya. Dan kemudian kita bisa lihat bahwa musuh itu adalah iblis dan kuasa atas dunia ini yang digambarkan oleh jurang yang kita sebut sebagai kedalaman laut atau air. Dan kemudian kita memperhatikan bahwa penglihatan yang kedua, minggu yang lalu kita belajar mengenai 4 tanduk dan 4 orang tukang besi. Bagaimana 4 tanduk dan 4 orang tukang besi ini menyingkapkan karya Mesias yang dimanifestasikan di dalam penghakiman eskatologi, yaitu keadilan retributif Allah atas musuhnya, yaitu iblis dan kuasa dunia ini, di mana itu dapat dilihat di dalam kerajaan-kerajaan di sepanjang dunia ini, di dalam sepanjang sejarah dunia ini, yang mengangkat tanduk, yang meninggikan diri kepada Tuhan, dan Tuhan hancurkan mereka untuk membuktikan bahwa siapakah Tuhan atas sejarah ini, yaitu Allah kita sendiri, yaitu Allah Yahweh yang telah menyatakan dirinya di dalam Kristus. Dan yang ketiga, penglihatan ketiga hari ini adalah berbicara mengenai seorang yang memegang tali ukuran. Ya, ini berbicara mengenai kehadiran Allah di tengah umatnya yang digambarkan dengan Yerusalem tanpa tembok. Yerusalem tanpa tembok.
yang secara inti berbicara mengenai pemulihan Yerusalem di masa yang akan datang, yaitu Yerusalem baru, dan pelipat gandaan penduduk Yerusalem yang terdiri dari Yahudi dan non-Yahudi melalui pemberitaan Injil Kristus. Jadi ini adalah rangkaian pemikiran saudara, dan saya melihat bagaimana di dalam kehidupan dari umat Allah yang diperintahkan Allah untuk membangun bait suci yang kedua, dia berbicara mengenai kehadiran Mesias dan bagaimana Allah berpihak kepada umatnya, dan kemudian Allah juga memberikan kepada mereka suatu tugas untuk pemberitaan Injil, sebagaimana yang diungkapkan nanti kita akan bahas di dalam penglihatan yang ketiga. Ada beberapa poin yang akan kita renungkan terkait dengan penglihatan yang ketiga. Yang pertama adalah Mesias, pemegang tali pengukur, ya. Siapakah dia yang memegang tali pengukur itu? Di situ di dalam penglihatan malam itu, Sakaria mengatakan bahwa dia melihat seorang yang memegang tali pengukur, yaitu seorang laki-laki. Siapakah dia? Di dalam pasal 2 ayat 1, di sini dikatakan bahwa dia itu adalah pribadi yang sama dengan penunggang kuda merah, yaitu Malak Yahweh. Walaupun di dalam huruf pertama seorang itu tidak diterjemahkan sebagai S besar, tetapi ini dibedakan dengan malaikat yang lain yang datang di dalam ayat yang ketiga, yaitu majulah seorang malaikat lain mendekatinya. Jadi ini adalah seorang pribadi yang berbeda, ya, berbeda dengan malaikat yang lain yang mendekatinya. Dan dia adalah Malak Yahweh atau penunggang kuda merah yang sudah menyatakan diri di dalam penglihatan yang pertama. Dari mana kita tahu bahwa kesimpulan kita adalah dia penunggang kuda merah Malak Yahweh itu, yaitu Sang Mesias Yesus Kristus itu sendiri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dia yang adalah pemegang tali pengukur ini, dia memberi perintah kepada malaikat lain itu untuk berbicara kepada Sakaria yang disebut sebagai orang muda. Di dalam ayat yang ketiga, di situ dikatakan, berlarilah, katakanlah kepada orang muda yang di sana itu. Siapa orang muda yang di sana itu? Orang muda yang di sana itu adalah Sakaria. Jadi malaikat yang lain ini berada di bawah perintah daripada malaikat yang memegang tali ukuran itu atau tali pengukur itu. Dia adalah Malak Yahweh yang memerintahkan malaikat yang lain untuk berbicara kepada Sakaria. Lalu yang kedua, saudara, ada hal yang paling kuat untuk menunjukkan bahwa dia adalah Malak Yahweh, yaitu di dalam bentuk kata ganti yang digunakan untuk seorang yang memegang tali pengukur ini, yaitu first person, ya. Ini adalah tunggal yang mengacu kepada Malak Yahweh. Malak Yahweh yang nanti dijelaskan di dalam ayat 4 sampai ayat yang ke-5 dan ayat 8 sampai ayat yang ke-9 sebagai Yahweh itu sendiri. Sebagai Yahweh itu sendiri. Jadi dia bernatur ilahi. Lalu kemudian dia juga adalah seorang yang diutus Allah yang dijelaskan di dalam ayat 8, 9 dan kemudian ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Dia adalah seorang yang diutus Allah untuk misi penghakiman atas musuh Israel dan penyelamatan atas Israel. Dia adalah utusan Allah untuk mengerjakan kedua hal ini, penghakiman dan penyelamatan. Tidak ada yang diutus Allah untuk mengerjakan ini kecuali Kristus itu sendiri. Musa bukanlah hakim dan bukanlah juru selamat, tetapi satu-satunya hakim dan juru selamat, dia adalah Mesias kita, yaitu Yesus Kristus yang digambarkan di dalam penglihatan pertama sebagai penunggang kuda merah dan di dalam penglihatan ketiga sebagai pribadi yang memegang tali ukuran atau tali pengukur itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat di dalam beberapa referensi bagian firman Tuhan PL maupun PB yang menyatakan bahwa pribadi yang memegang tali pengukur itu bukan manusia biasa. Itu juga bukan malaikat biasa atau ciptaan Allah, tetapi dia adalah Allah itu sendiri. Mari kita lihat di dalam Ayub. Ayub pasal yang ke-38, ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-5. Di situ dikatakan, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Ataukah siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Siapa yang memegang tali pengukur untuk meletakkan dasar bumi? Yang ukur-ukuran daripada bumi, yang menentukan ukuran daripada bumi? Allah. Di dalam kitab Wahyu menjelaskan mengenai Allah sebagai pemegang tali pengukur yang meletakkan dasar bumi yang disebut sebagai bait kosmiknya, ya, bait kosmiknya, di mana Allah hadir di situ. Di antara seluruh planet, Allah hadir secara khusus di dalam bait kosmisnya, yaitu bumi. Lalu yang kedua, kita lihat di dalam referensi kitab Yehezkiel, Yehezkiel pasal 40, ayat yang ketiga, dan beberapa bagian teks dari Yehezkiel. Yehezkiel pasal 40 ayat yang ketiga.
Demikian firman Tuhan. Kesanalah aku dibawanya dan lihat ada seorang yang kelihatan seperti tembaga. Saudara perhatikan, seorang yang kelihatan seperti tembaga dan di tangannya ada tali lenan beserta tongkat pengukur dan ia berdiri di pintu gerbang. Saudara perhatikan, bagian firman Tuhan di dalam Yehezkiel 40 ayat 3 memiliki ayat paralel di dalam Wahyu 11 ayat 1 dan Wahyu 21 ayat 15. Sekarang kita lihat pasal 43 dari kitab Yehezkiel ayat 6. Ayat yang ke-6, di situ dikatakan, lalu aku mendengar dia berfirman kepadaku dari dalam bait suci itu, orang yang mengukur bait suci itu berdiri di sampingku. Lalu pasal 44 ayat 2 dan ayat yang ke-5. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, pintu gerbang ini harus tetap tertutup, jangan dibuka dan jangan seorang pun masuk dari situ, sebab Tuhan Allah Israel sudah masuk melaluinya, karena itu gerbang itu harus tetap tertutup. Lalu ayat yang ke-5, Tuhan berfirman kepadaku, hai anak manusia, perhatikanlah baik-baik, lihatlah dengan teliti dan dengarlah dengan sungguh-sungguh segala sesuatu hendak kufirmankan kepadamu mengenai peraturan-peraturan rumah Tuhan dan tentang segala hukumnya, dan perhatikanlah baik-baik siapa yang diperbolehkan masuk ke dalamnya dan siapa yang harus ditolak dari tempat kudus. Ini berbicara mengenai batasan yang Allah berikan sebagai ukuran yang membedakan yang kudus daripada yang najis. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tongkat pengukur yang dibicarakan di dalam Yehezkiel 40, 43 dan 44 ya, yang digambarkan dengan batasan kudus dan tidak kudus, saudara. Ini adalah mengacu kepada seorang laki-laki yang kelihatannya seperti tembaga. Gambaran dari siapa ini? Gambaran daripada prainkarnasi Kristus. Prainkarnasi Kristus, di mana dia yang memegang tali pengukur yang mengukur bait suci itu dan yang memberikan pembedaan, pembatasan mana najis dan mana yang kudus. Lalu kita lihat di dalam Wahyu 11 ayat 1 sampai 3 yang merupakan ayat paralel dari Yehezkiel 40 tadi. Kitab Wahyu pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Siapa yang memegang bulu dan memberikan itu kepada Yohanes dan yang memerintahkan 2 saksi disebutkan sebagai aku dalam huruf besar yang mengacu kepada siapa? Kristus itu sendiri. Tongkat pengukur dipegang oleh Yesus Kristus. Saudara dan saya juga bisa lihat itu di dalam Wahyu pasal 1 ayat 15 dan Wahyu 2 ayat 18 yang dimana Yesus itu digambarkan seperti tembaga cahayanya. Mari kita lihat Wahyu 1 ayat 15. Di situ dikatakan, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga, membara di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah. Lalu pasal 2 ayat yang ke-18, di situ dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Siapa di situ? Anak Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian dari referensi perjanjian lama dalam kitab-kitab yang berbeda daripada kitab Sakaria, kita menemukan satu kesimpulan bahwa pemegang tali pengukur itu adalah Kristus. Sang Mesias, Juru Selamat, Malak Yahweh yang adalah penunggang kuda merah di dalam penglihatan pertama. Dialah yang memegang tali pengukur itu. Untuk apa dia pegang tali pengukur itu? Saudara dan saya perhatikan bahwa Kristus memiliki peranan yang begitu penting di dalam generasi sebelum pembuangan, generasi di dalam pembuangan, dan generasi pasca pembuangan. Seluruh kehidupan dari umat Allah dalam keadaan apapun, Kristus hadir. Saudara perhatikan, Kristus hadir. Mari kita lihat apa tujuan Kristus memegang tali pengukur itu. Di dalam ayat yang kedua dari Sakaria pasal yang kedua. Di situ dikatakan untuk melihat berapa lebar dan panjangnya kota Yerusalem. Ini bukan berarti bahwa Kristus itu Allah yang tidak maha tahu. Dia Allah yang maha tahu. Tetapi mari kita perhatikan apa maksudnya kata melihat di dalam teks ini. Kata melihat itu di dalam bahasa Ibrani Ra'a merujuk kepada beberapa arti. Yang pertama, ini mengacu kepada situasi penciptaan.
Saudara ingat pertama kali Allah memakai kata ra'a itu di dalam kasus penciptaan. Ketika Allah melihat semuanya itu baik. Dia mencipta daripada hari pertama, dia mengatakan bahwa Allah melihat segala sesuatunya dan itu baik. Lalu setelah Allah mencipta manusia, dia mengatakan bahwa Allah melihat segala sesuatunya yang dijadikan yaitu sungguh amat baik. Jadi kata ra'a itu pertama kali dipakai oleh siapa? Dipakai oleh Allah ketika dia menciptakan seluruh alam semesta ini beserta dengan isinya, langit dan bumi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Allah itu menggunakan kata melihat di dalam kasus penciptaan, saudara, Allah bukan sekedar melihat saja, tetapi dia melihat dengan cermat, dan ini disebut sebagai penelitian yudisial. Artinya secara hukum Allah melihat dan Allah menilai hasil daripada karya dia selama 6 hari penciptaan itu. Apa yang menjadi kesimpulan atau hasil akhir daripada karya Allah. Dan Allah memastikan di dalam penglihatan dia, di dalam penilaian dia secara yudisial, bahwa segala yang dia ciptakan, langit dan bumi beserta isinya, dia pastikan, dia jamin serasi semuanya sesuai dengan apa yang dirancangkannya di dalam kekekalan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah hadir menyertai seluruh pekerjaannya dan memastikan seluruh pekerjaannya itu sempurna adanya, hasil kerjanya sesuai dengan rancangan kekal Allah. Itu yang dimaksudkan dengan melihat. Jadi bukan sekedar melihat, tetapi melihat dengan suatu penelitian, melihat secara yudisial untuk memperkirakan dan mengetahui apakah objek yang dikaji itu bersesuaian dengan rancangan kekal Allah atau tidak. Lalu yang kedua, kata melihat ini berbicara mengenai hal memilih dan menyediakan. Misalnya di dalam 1 Samuel 16 ayat 1, Allah memilih Daud menjadi pengganti daripada Saul. Allah memilih dan menetapkan dia. Dan kemudian di dalam Kejadian 22 ayat 8, ketika kasus Abraham mempersembahkan Ishak di Gunung Moria, saudara, apa yang dikatakan di situ? Allah menyediakan, Tuhan menyediakan. Jadi Allah ketika melihat, saudara, dia melihat untuk menunjukkan hasil penilaian itu bersesuaian dengan rancangan kekal dia atau tidak. Lalu kemudian dia melihat untuk menyatakan bahwa pemilihan dia atas Yerusalem. Dan dia melihat untuk menunjukkan bahwa dia menyediakan segala apa yang menjadi kebutuhan daripada umat Allah. Yaitu Yerusalem itu sendiri yang kemudian menyatakan umat Allah itu sendiri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi kata melihat itu bukan sekedar melihat begitu saja. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kesimpulan kita dengan dua arti ini, kata melihat ini, saudara ya? Meredith Gekline itu bilang begini, pemegang tali pengukur itu sedang memetakan Yerusalem di masa yang akan datang untuk menentukan dimensi kota itu. Memetakan ya. Saudara, memetakan berdasarkan apa? Berdasarkan keputusan Allah sendiri. Panjang lebarnya itu tidak ditentukan oleh manusia. Pembangunan kota Yerusalem itu sudah terjadi dan sudah dihancurkan oleh Nebukadnezar. Sekarang Kristus datang dan mengukur. Saudara, ini bukan mengukur Yerusalem secara fisik, tetapi mengacu kepada apa? Yerusalem yang akan datang. Yerusalem yang akan datang. Dan dimensi ukuran daripada kota itu ditentukan bukan oleh ukuran literal, ukuran yang hurufiah, tetapi ditentukan oleh keputusan Allah sendiri. Mari kita baca Wahyu 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua yang mengacu kepada pemikiran yang sama dengan Sakaria. Wahyu 11 ayat 1 sampai ayat yang kedua yang tadi saya bacakan bagi saudara, saya bacakan kembali. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Saudara, kalimat daripada Yohanes di dalam kitab Wahyu. Bait suci masih ada? Masih berdiri? Jawabnya tidak ya saudara. Pada waktu itu bait suci sudah dihancurkan. Ya, tahun 70 Masehi bait suci sudah hancur. Kasusnya itu sama dengan zaman Sakaria, generasi pasca pembuangan. Ketika Sakaria dibangkitkan oleh Tuhan, bait suci itu sudah hancur menjadi puing dan sudah diletakkan batu pertama untuk mendirikan bait suci, tetapi terhalangi dan 16 tahun mereka itu tercancel untuk tidak membangun bait suci. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka yang diukurnya Yerusalem yang mana? Ini bukan Yerusalem literal, bukan Yerusalem hurufiah, saudara. Ini adalah Yerusalem yang akan datang, Yerusalem sorgawi yang Allah itu akan berikan, yaitu yang disebut di dalam Wahyu sebagai Yerusalem baru.
Dan Yerusalem baru yang Allah ukurkan itu saudara, yang diperlihatkan kepada Zakaria adalah Yerusalem yang dipisahkan atau dikuduskan untuk Allah di bawah perlindungan Tuhan. Di bawah perlindungan Tuhan. Dia pilih Yerusalem dan dia sediakan apa yang diperlukan oleh Yerusalem, terutama di dalam pengudusan. Karena Yerusalem telah hancur menjadi puing-puing pada waktu peristiwa Nebukadnezar menghancurkan Yerusalem karena dosa mereka. Maka Allah harus hadir untuk kemudian menguduskan kembali Yerusalem. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka saudara dan saya melihat bahwa Mesias pemegang tali pengukur itu memiliki tujuan utama ketika dia datang dan mengukur Yerusalem. Bukan Yerusalem literal, tetapi mengacu kepada apa? Yerusalem baru. Yerusalem baru. Saudara, mari kita lihat Yerusalem baru itu bagaimana. Ya, dan bagaimanakah penduduknya. Nanti saya akan ajak saudara untuk melihat kepada implikasi di dalam kehidupan gereja Tuhan hari ini. Mari kita lihat Yerusalem baru dan penduduknya. Apa yang dimaksudkan di dalam teks kita waktu Yerusalem itu diukurkan dan Yerusalem itu mengacu kepada Yerusalem yang akan datang, yang akan didirikan oleh Allah, yaitu Yerusalem baru. Nah, saudara, di dalam ayat yang keempat, di situ dikatakan, berlarilah, katakanlah kepada orang muda yang di sana itu, demikian, Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka, oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Saudara perhatikan, banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Apa karakteristik daripada Yerusalem baru? Karakteristik yang pertama adalah terkait dengan penduduknya. Yerusalem baru memiliki penduduk yang dikatakan banyaknya manusia dan hewan di dalamnya, sehingga Yerusalem itu tidak lagi bertembok. Tidak perlu lagi ada tembok di sana karena begitu banyaknya manusia dan hewan yang tinggal di dalamnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa maksudnya kalimat ini? Kalau saudara mau mengerti kalimat ini, Yerusalem baru itu akan tetap tinggal seperti padang terbuka oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Saudara harus kaji ke belakang, ke dalam teks-teks Alkitab sebelum kitab Zakaria ini ditulis. Mari kita lihat di dalam Kejadian 9 ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Kejadian 9 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27. Mari kita baca kalimat ini dan saya ajak saudara betul-betul merenungkannya, karena kita waktu baca ini kadang-kadang kita lewatin saja ya. Berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Kalau saudara mendengar kutukan dan juga berkat daripada Nuh, kita sudah mengetahui cerita apa di belakang ini yang menyebabkan Nuh itu kemudian digerakkan oleh Allah, diinspirasikan oleh Roh Kudus untuk berbicara mengenai berkat dan kutuk atas ketiga anaknya. Nah, yang saya mau sorot adalah di dalam aspek ini. Sem adalah orang yang diberkati oleh Allah dan keturunannya, khususnya melalui Abraham. Dialah yang akan menurunkan garis Mesias, dialah yang kemudian akan membawa berkat keselamatan bagi seluruh bumi ini. Nah, kata Sem itu saudara di dalam bahasa Ibrani berarti dikhususkan untuk menyandang nama Tuhan. Dikhususkan untuk menyandang nama Tuhan. Jadi memang dari nama Sem saja sudah memiliki arti covenantal, arti perjanjian, di mana Allah memang menetapkan Sem untuk membawa berkat perjanjian itu terutama bagi bangsa-bangsa di seluruh muka bumi melalui Abraham. Nah, sekarang kenapa di dalam ayat yang ke-27, saudara, 27b khususnya, dan hendaklah Yafet, yaitu ia, tinggal dalam kemah-kemah Sem. Kenapa kalimat ini dikeluarkan ya saudara? Untuk saudara memahami banyaknya manusia dan hewan di dalam Yerusalem yang baru itu, mari kita lihat apa artinya tinggal dalam kemah-kemah Sem. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, istilah ini berarti berkat Allah atas Yafet itu adalah berkat yang melampaui etnis tertentu. Berkat Allah yang bersifat global, yang menjangkau bukan saja orang Israel, garis Yahudi dari garisnya Sem, tetapi juga mencakup orang-orang bangsa-bangsa lain di luar daripada garis Sem, yaitu di luar daripada orang-orang Yahudi. Jadi ini adalah suatu berkat yang melampaui batas kemah Yafet. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat 27a, Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet. Kata meluaskan, saudara, itu di dalam bahasa Ibrani sama dengan nama Yafet. Yafet, yang berarti meluaskan, atau Allah itu membuka.
Jadi ini adalah pekerjaan Allah yang sudah dinubuatkan bahkan ketika Allah melakukan recreation melalui kasus Nuh. Ketika Allah melakukan recreation di mana air bah itu dicurahkan untuk menghakimi seluruh muka bumi ini kecuali 8 orang yang bersama-sama dengan Nuh di dalam batra itu dan juga binatang-binatang yang di dalam batra itu, Allah telah memberikan janji yang besar sekali bahwa Allah akan menurunkan berkat-Nya bukan saja kepada garis Sem tetapi juga kepada bangsa-bangsa lain. Yang dijelaskan dengan cara ini. Yafet tinggal dalam kemah-kemah Sem. Yafet tinggal dalam kemah-kemah Sem. Berarti sekali lagi berkat global yang melampaui etnis tertentu. Bukan saja orang Yahudi tetapi juga melampaui orang non-Yahudi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi kata tinggal atau kalimat tinggal dalam kemah-kemah Sem berarti masuknya bangsa-bangsa lain ke dalam perjanjian Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa Allah memiliki rancangan kekal yang jauh-jauh melampaui daripada pemikiran bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa non-Yahudi. Kalau saudara dan saya memperhatikan di dalam kehidupan daripada perjanjian lama, keselamatan hanya ada di dalam bangsa Israel. Di luar bangsa Israel tidak ada keselamatan. Sedangkan di dalam pemikiran Allah sejak recreation di dalam kasus Nuh, Allah sudah punya pemikiran, sudah punya kehendak, sudah punya rancangan kekal untuk memasukkan bangsa-bangsa lain ke dalam perjanjian kekal Allah di dalam keselamatan. Yang kedua, jadi kalimat di dalam Sakaria, saudara harus cari akarnya sampai kepada kitab Kejadian, khususnya di dalam kasus anak-anak Nuh, Sem dan Yafet yang mengacu kepada Allah itu membuka keselamatan perjanjian Allah dengan memasukkan bangsa-bangsa lain ke dalamnya. Nah, sekarang yang kedua adalah melalui kasus Abraham, keturunan daripada Sem. Kita sudah sangat familiar dengan cerita Abraham di dalam Kejadian 17 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Di situ dikatakan, dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Saudara perhatikan di situ, ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Padahal anaknya baru satu, Ishak. Itu pun belum, waktu itu firman ini diberikan belum sedang mengandung. Akan mengandung 1 tahun kemudian. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di dalam pasal 22 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. 22 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Jadi saudara perhatikan, keturunan seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut itu mengasumsikan tentang apa? Masuknya bangsa-bangsa lain ke dalam perjanjian Allah. Jadi ini bukan saja berbicara mengenai orang Yahudi dalam garis lahirianya dari Abraham, tetapi mengacu juga kepada orang-orang non-Yahudi. Nah, yang ketiga, di dalam era pra-pembuangan, yaitu Yesaya 54 ayat 2 sampai ke-3. Yesaya 54 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-3. Firman Tuhan demikian, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Perhatikan, lapangkanlah tempat kemahmu. Kenapa disuruh perluas kemahnya? Karena engkau akan memperoleh tempat bangsa-bangsa. Dalam bahasa Inggris ini lebih jelas, mewarisi Gentiles. Mewarisi bangsa-bangsa non-Yahudi. Saudara, kemah yang diperluas, yang dikatakan di dalam Yesaya 54 ayat 2, berbicara untuk apa? Sebagai tempat untuk menampung bangsa-bangsa lain. Maka kemah itu diperluas. Karena Israel mewarisi bangsa-bangsa yang lain.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian ketika saudara dan saya membaca bagian firman Tuhan ini, kita menemukan bahwa kalimat yang dikatakan oleh Sakaria di dalam pasal 2 tadi ayat yang keempat adalah kalimat yang berakar kepada janji Allah berabad-abad yang lampau. Bukan saya di dalam zaman Sakaria itu diberikan perjanjiannya, tetapi sudah dari zaman dahulu kala, misalnya di dalam zaman Nuh. Saudara, mari kita lihat juga di dalam kasus Yesaya 54 ayat 2-3, bagaimana Allah itu menggenapi janjinya kepada Yesaya dengan sekali lagi umat Allah itu diberikan mewarisi bangsa-bangsa yang disebutkan oleh Sakaria sebagai penuh. Tempat Yerusalem itu banyaknya manusia dan hewan yang tinggal di dalamnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian kita memiliki satu kesimpulan yang sangat indah tentang pekerjaan Allah. Saudara ingat apa yang saya katakan tentang pemikiran daripada orang Israel? Jika bangsa-bangsa kafir seperti Persia itu dikembangkan oleh Allah, dilipat kali gandakan wilayahnya, dilipat kali gandakan penduduk-penduduknya. Kami, orang-orang yang Tuhan sebut sebagai umat pilihan Allah, pulang dari pembuangan, lihat kota kami seperti apa. Lihat keadaan bait kami, kemudian lihat keadaan lahiriah kami, sama sekali tidak menjanjikan. Tetapi ketika firman Tuhan ini diberikan, di tengah-tengah keadaan Yerusalem yang puing-puing, pada waktu itu belum terjadi pembangunan tembok Yerusalem. Tembok Yerusalem baru dibangun oleh siapa? Nehemia. Tetapi pada waktu firman Tuhan ini diberikan, tembok Yerusalem belum didirikan. Maka keadaannya adalah keadaan yang terbalik. Keadaannya adalah keadaan yang tidak bersesuaian dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Tuhan bilang bahwa Yerusalem baru itu akan penuh dengan penduduknya. Faktanya sekarang adalah Yerusalem yang mereka datangi, Yerusalem yang hanya dengan puing-puing, Yerusalem yang hanya berisi 50.000 orang yang pulang dari pembuangan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara perhatikan bagaimana Allah menghibur umat Allah. Bagaimana Allah memberikan pengharapan di dalam diri umat Allah. Umat Allah yang kecewa dengan keadaan lahiriah mereka. Umat Allah yang kecewa dengan keadaan kota mereka. Allah beri pengharapan. Allah menghibur mereka bahwa Tuhan yang akan mendirikan Yerusalem itu. Tuhan yang akan melipat kali gandakan penduduk-penduduk mereka. Yang harus dilakukan oleh orang Israel adalah apa? Taat, percaya kepada Allah dan kepada firman-Nya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka penduduk Yerusalem dilipat kali gandakan banyaknya dan tak terhitung jumlahnya yang meliputi Yahudi dan non-Yahudi. Mari kita lihat Efesus pasal 2 ayat 12-13. Bagian firman Tuhan ini digenapi di dalam perjanjian baru. Efesus pasal 2 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Di situ dikatakan bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Kamu yang dahulu jauh sekarang sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka Yerusalem baru berserta dengan penduduknya ini bukan mengacu kepada keadaan yang akan terjadi dan kemudian dialami oleh generasi pasca pembuangan secara literal saat itu, tidak. Tetapi ini adalah suatu pengharapan eskatologi, pengharapan yang akan datang. Allah memenuhi kehidupan mereka yang tidak berpengharapan hari ini dengan pengharapan yang akan datang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah ciri selalu di dalam iman yang benar di hadapan Allah. Iman yang sejati adalah iman yang berpaut kepada pengharapan eskatologis. Iman yang sejati adalah iman yang selalu berpaut kepada pengharapan eskatologis. Walaupun secara lahiriah mereka tidak mendapatkan jawaban janji Tuhan itu sekarang. Secara lahiriah memang mereka tidak mendapatkan Yerusalem yang terbaik. Tembok-tembok yang utuh saat itu. Tetapi secara eskatologi mereka mengimaninya bahwa Allah akan memperbaharui Yerusalem baru beserta dengan penduduknya dilipat kali gandakan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam surat Ibrani mengatakan satu statement yang sangat penting. Iman itu adalah bukti dari apa yang tidak kita lihat. Iman adalah bukti dari apa yang tidak kita lihat. Jadi iman yang sejati bukanlah iman yang menuntut sesuatu yang kasat mata. Thomas untuk mempercayai bahwa Kristus itu bangkit dari antara orang mati, Thomas tuntut apa? Tuntut bukti. Kalau aku tidak mencucukkan jariku ke dalam lubang paku bekas Kristus itu dipaku, di tangan dan di kakinya dan juga di lambungnya, maka aku tidak akan percaya.
Waktu itu Kristus datang dengan apa? Menghadirkan dirinya dengan bekas paku, lalu dia minta Thomas, silakan cucukkan tanganmu di dalam bekas paku ini. Lalu Thomas tidak mencucukkannya. Yang dilakukan oleh Thomas adalah dia bertelut di bawah kaki Yesus dan dikatakan bahwa Yesus, engkau adalah Tuhan dan Allahku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus jawab apa sama Thomas? Berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Saudara, berbahagialah mereka yang percaya tetapi mereka tidak melihat. Itulah iman yang sejati. Iman yang sejati adalah bukti dari apa yang tidak engkau lihat. Orang Israel pasca pembuangan tidak melihat bukti fisik daripada penggenapan janji Tuhan hari itu. Tetapi iman mereka adalah iman eskatologi. Iman mereka adalah melihat apa yang tidak kelihatan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jika iman tidak memiliki pengharapan eskatologi, iman itu akan pupus, iman itu akan hancur oleh karena penderitaan. Tetapi syukur kepada Allah, Allah memberikan penglihatan eskatologis di dalam iman itu, sehingga iman itu memiliki pengharapan yang tidak kelihatan, yaitu sau. Kalau kita mau umpamakan itu seperti kapal itu ada di atas permukaan laut, dan kemudian pengharapan itu seperti sau atau jangkar yang berada di dalam laut, dan kemudian jangkar itu yang menjadi alat yang mengikat dengan kokoh kondisi daripada kapal itu, sehingga ketika terjadi badai di tengah lautan atau diombang-ambingkan oleh gelombang lautan ini, kapal itu tidak akan tenggelam. Karena apa? Karena ada sau, karena ada jangkar yang tidak kelihatan yang ada di dalam laut itu. Saudara, itulah pengharapan eskatologis. Allah memberikan pengharapan eskatologis kepada umat Allah, melihat apa yang jauh ke depan sebagai dasar bagi iman dan ketaatan mereka hari ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, nubuatan eskatologi yang akan digenapi ini bukan sekali lagi terjadi pada zaman Sakaria, tetapi pada zaman Kristus di masa yang akan datang. Di masa yang akan datang. Maka Meredith G. Kline mengatakan bahwa di dalam Kristus, orang-orang non-Yahudi itu akan menemukan penerimaan mereka bersama dengan orang Yahudi di dalam kerajaan Allah. Ini adalah penduduk Yerusalem. Bagaimana Allah melipat kali gandakan itu. Ini tidak kepikiran oleh orang Israel. Bahkan sekali lagi oleh orang seperti Yunus. Nabi yang besar itu yang dipakai oleh Tuhan. Dia pun tidak kepikiran bahwa Allah itu akan memasukkan bangsa lain non-Yahudi ke dalam perjanjian Allah. Sehingga ketika Allah mengutus dia untuk pergi dan memberitakan Injil kepada orang-orang Niniwe supaya orang-orang Niniwe bertobat, Yunus tolak. Yunus tidak terima. Karena bagi Yunus, Israel saja yang menerima keselamatan. Bagi mereka yang bukan Israel tidak berhak mendapatkan keselamatan. Tetapi di dalam pandangan Allah, bangsa-bangsa lain pun berhak mendapatkan keselamatan. Bukan karena mereka itu adalah orang yang suci kudus. Mereka sama berdosanya dengan orang Israel. Tetapi karena apa? Karena rancangan kekal Allah sejak mulanya, sebelum Sakaria itu hidup, sebelum Yunus itu hidup, memang Allah merancangkan untuk bangsa-bangsa lain masuk ke dalam perjanjian Allah. Yafet tinggal di dalam kemah-kemah Sem. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, penduduk Yerusalem dilipat kali gandakan. Karakteristik yang kedua daripada Yerusalem baru adalah kotanya sendiri. Kota daripada Yerusalem baru itu adalah tanpa tembok. Pada zaman itu, setiap kota yang disebut kota yang aman adalah kota yang berkubu, kota yang memiliki tembok. Jika kota itu tidak bertembok, berarti ini insecure, tidak aman. Ya, mudah sekali dihancurkan. Ya. Dan pada waktu itu Yerusalem tidak berkubu. Yerusalem itu tidak memiliki tembok. Allah pakai kondisi lahiriah daripada orang Israel untuk memberikan jaminan sekuritas, jaminan keamanan di dalam Allah. Saudara perhatikan bagaimana cara Allah memberikan pengharapan kepada umat Allah. Allah pakai keadaan lahiriah mereka sebagai analogi untuk memberikan pengharapan eskatologis kepada mereka. Bahwa Yerusalem baru itu adalah kota tanpa tembok. Tetapi ini bukan insecure. Ini berbicara mengenai apa? Berbicara sekuritas, berbicara mengenai karya Allah dan perlindungan Allah bagi umat Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kota Yerusalem dikatakan tetap tinggal seperti padang terbuka. Ini sekali lagi menegaskan mengenai meluapnya populasi penduduk kota itu yang meliputi Yahudi dan non-Yahudi yang tadi saya sudah bahas. Tetapi di sisi yang lain ini bersifat paradoks. Kenapa saya katakan ini paradoks? Di satu pihak tetap tinggal seperti padang terbuka, tetapi di pihak lain dia memiliki tembok, memiliki kubu. Dan kubu itu adalah Allah sendiri. Di dalam ayat yang kelima dikatakan, aku sendiri akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya.
Di satu pihak Yerusalem dikatakan tidak bertembok, tetapi di pihak lain Allah berkata bahwa aku sendiri akan menjadi tembok berapi bagi Yerusalem di sekelilingnya. Berarti ada tembok. Ada tembok. Ini yang disebut dengan paradoks. Ada tembok dan tidak ada tembok. Dua-duanya kok bisa berjalan bersama-sama, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat apa yang dimaksudkan dengan Allah sendiri akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya. Kita lihat di dalam Kejadian 3 ayat 24 dan juga di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 17. Mengenai contoh Allah itu hadir sebagai tembok yang berapi. Kejadian 3 ayat 24. Kasus mengenai kejatuhan Adam dan Hawa. Di situ dikatakan ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkan nyala beberapa kerup dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Kerup, pegang pedang bernyala-nyala. Ya, ini berbicara mengenai tugas daripada malaikat kerubim itu untuk menjaga kekudusan Allah dengan memegang pedang yang berapi. Lalu 2 Raja-Raja 6 ayat 17. 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-17. Di situ dikatakan, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Padahal itu tak terlihat oleh bujangnya. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tembok berapi. Ini mirip dengan apa yang dikerjakan Allah di Taman Eden dan juga kepada Elisa dan Israel pada zaman itu. Allah menjadi tembok berapi bagi Yerusalem. Ini berbicara mengenai manifestasi kekudusan Allah yang menjagai kota itu. Ya, jadi kenapa disebut sebagai tembok berapi yang mengelilinginya? Ini berbicara mengenai kekudusan. Kekudusan Allah yang hadir di tengah-tengah kota itu dan menjagai kota itu sama seperti para kerup itu menjagai kekudusan Allah dan tidak boleh ada orang yang masuk ke dalamnya. Yang kedua, tembok berapi ini juga berbicara mengenai kekudusan Allah yang mencegah masuknya para pendosa. Tadi dia jaga kota itu supaya kota itu tetap di dalam kekudusan. Dan yang kedua yang dilakukan adalah dia cegah supaya para pendosa tidak masuk. Seperti para kerubim itu untuk mencegah manusia masuk kembali ke dalam Taman Eden. Dan kemudian makan buah pohon kehidupan itu dalam keadaan berdosa. Maka dia pakai pedang berapi untuk jaga. Mencegah orang berdosa masuk ke dalamnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini yang dikerjakan oleh Allah. Ketika Yerusalem baru itu didirikan oleh Allah, pertama-tama yang Allah lakukan adalah Allah lindungi, Allah jagai, Allah pagari dengan tembok berapi, yaitu kekudusan Allah. Dan yang kedua adalah apa? Allah cegah mereka yang berdosa masuk ke dalam kota tersebut. Mari kita lihat Wahyu 22 ayat 15, bagaimana Allah itu memisahkan daripada yang kudus dan yang najis. Wahyu pasal 22 ayat 15. Wahyu 22 ayat 15. Di situ dikatakan, tetapi anjing-anjing, saudara perhatikan ini kata-kata dari Tuhan Allah sendiri ya. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Di luar apa? Di luar kota Yerusalem baru. Jadi saudara berbicara mengenai Yerusalem eskatologi, bukan Yerusalem yang sekarang atau pada zaman pasca pembuangan, bukan itu. Tetapi Yerusalem yang Allah dirikan, yang turun dari sorga itu adalah Yerusalem yang kudus, Yerusalem yang tidak boleh dimasuki oleh mereka yang tidak kenal Kristus, oleh mereka yang tidak beriman kepada Kristus. Saudara, dengan demikian apa implikasinya secara teologis? Di dalam pendirian Yerusalem baru, Allah langsung membedakan mana umat Allah yang dikuduskan oleh darah Kristus, yang boleh masuk ke dalam kota suci itu, dan mana bukan umat Allah yang sekalipun memakai nama Kristen, tetapi dia bukan umat Allah, dia tidak boleh masuk ke dalam rumah Tuhan, di dalam kota suci itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tembok berapi, Allah yang mencegahnya masuk. Bahkan mereka sekali lagi yang menyebut diri sebagai orang Kristen pun, kalau dia tidak hidup di dalam Kristus, dia tidak beriman kepada Kristus, dia tidak layak masuk ke dalam Yerusalem baru. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah hal yang pertama, paradoks yang Allah berikan.
Di satu pihak Yerusalem itu tanpa tembok, tetapi di pihak lain Allah sendiri menjadi temboknya. Yang kedua, di situ dikatakan di dalam ayat yang kelima, aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari perhatikan sebelum pembuangan, Israel memiliki bait suci di mana Allah hadir secara khusus di dalam bait suci. Tetapi generasi pasca pembuangan mendapatkan janji penyertaan Allah, janji kehadiran Allah bukan hanya di bait suci. Tetapi di mana? Di seluruh kota itu. Perhatikan baik-baik. Allah bukan saja hadir di bait sucinya, tetapi ketika Yerusalem baru itu didirikan di dalam eskatologi, Allah hadir di dalam keseluruhan kota itu. Di dalam keseluruhan kota itu. Sehingga tidak ada lagi namanya bait suci di situ. Tidak ada lagi matahari dan bulan di situ. Tidak juga perlu temboknya. Kenapa? Karena Allah sudah hadir di situ. Mari kita baca penjelasan di dalam Yesaya dan juga kitab Wahyu mengenai kehadiran kemuliaan Allah di dalam Yerusalem yang baru. Yesaya 60 ayat 19 sampai 20. Yesaya 60 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Lalu di dalam Wahyu 21 ayat 22 sampai 23. Wahyu 21 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu adalah bait sucinya. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Lalu pasal 22 ayat yang kelima, dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak akan memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Saudara perhatikan apa yang Allah janjikan kepada umat Allah. Allah menjanjikan suatu kota yang dipulihkan, dan pemulihan itu terjadi di dalam kuasa dan penyertaan Allah sendiri. Kota yang sangat berbeda, kota yang betul-betul secara kualitatif berbeda dengan Yerusalem yang mereka tinggali saat itu. Kalau di dalam Yerusalem yang lahiriah, mereka membutuhkan bait suci untuk melihat secara visual aid, bantuan secara visual untuk melihat tanda petik kehadiran Allah yang khusus di situ. Walaupun Allah tidak dibatasi oleh rumah, oleh bait, ya, Allah kita adalah Allah yang melampaui daripada bait itu, tetapi bait suci menjadi simbol kehadirannya. Dan di dalam Yerusalem yang lahiriah, mereka masih perlu namanya matahari, mereka masih perlu namanya bulan. Tetapi ketika Yerusalem baru itu tiba, semuanya itu tidak perlu lagi. Semuanya itu tidak perlu lagi. Kenapa? Karena Allah sudah hadir di sana, kemuliaan Allah sudah memenuhi seluruh kota itu, sehingga bait suci tidak perlu lagi, matahari tidak perlu lagi, bulan tidak perlu lagi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu berarti Allah memberikan kepada umat Allah kehadiran Dia, kemuliaan Dia yang menjadi pemenuhan atas jiwa mereka yang haus akan kehadiran Tuhan, yang haus akan pengharapan di dalam Tuhan. Dia beri dirinya sendiri dan Dia memberikan janji akan kota eskatologi yang diberikan kepada umat Allah. Yerusalem baru, kota tanpa tembok, sekaligus memiliki tembok yaitu Allah itu sendiri. Dan Yerusalem baru dijagai oleh kekudusan Allah. Saudara perhatikan, mari kita lihat kehidupan daripada umat Allah. Umat Allah di dalam konteks Sakaria, mereka membutuhkan tembok, tetapi Allah bilang, akulah tembokmu. Akulah Allah yang menjagai engkau. Akulah Allah yang melindungi engkau. Kemuliaanku memenuhi seluruh kota itu. Dan akulah pribadi yang akan menjagai engkau dengan kekudusan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang tidak dipenuhi oleh Allah? Ketika Allah berkata-kata demikian, maka apa yang menjadi kerinduan umat Allah, pemulihan yang umat Allah itu inginkan untuk dilihat, Allah sudah berikan. Dan Dia berikan dengan cara apa? Memberikan dirinya dan janji firman Tuhan tentang
Yerusalem baru. Sekali lagi saya menekankan mengenai iman yang melihat yang tidak kelihatan. Iman adalah bukti dari apa yang tidak kelihatan. Demikian juga ketika mereka mengharapkan Yerusalem baru, mereka tetap memandang kepada Allah, sang sumber pertolongan mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Allah mendirikan Yerusalem baru, umat Allah seluruhnya dibersihkan daripada kekotoran, kenajisan daripada diri mereka. Kalau kita perhatikan umat Allah yang pulang daripada pembuangan, mereka pun masih berdosa. Umat Allah yang ada dalam perjanjian baru, mereka pun masih jatuh dalam dosa. Umat Allah yang ada di dalam zaman gereja Tuhan hari ini pun masih berdosa. Kapankah mereka lepas, luput daripada segala pengaruh dosa ini? Ketika Yerusalem baru itu tiba. Ketika Allah itu memulihkan hidup mereka dengan sepenuh-penuhnya secara total. Mereka bebas daripada dosa. Dan mereka menikmati kekudusan dan kelimpahan kemuliaan Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah pengharapan yang Allah berikan kepada umat Allah di tengah-tengah keruntuhan puing-puing daripada Yerusalem. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa implikasi teologisnya di dalam kehidupan praktis kita? Dalam kehidupan praktis kita, ketika engkau dan saya memegang janji Tuhan, tidak selamanya Allah itu langsung memberikan realita penggenapan janji Tuhan itu sekarang. Ketika engkau memegang janji Tuhan tertentu dalam hidupmu, baca Alkitab dan kemudian lihat janji Tuhan, tidak selamanya Allah langsung memenuhi atau menggenapi janji Tuhan itu di dalam kehidupan saudara. Bisa saja janji Tuhan itu tidak digenapi pada zaman saudara hidup. Bisa saja janji Tuhan itu akan datang nanti pada waktu keturunan saudara, kesekian generasi baru Tuhan itu genapi. Maka saudara, apa yang Allah minta di dalam kehidupan umat Allah ketika mereka melihat janji Tuhan dan realita daripada penggenapan janji itu sepertinya ada jembatan yang tidak terseberangi, ada gap yang tidak terseberangi, Allah minta mereka untuk tetap percaya dan taat kepada firman Tuhan. Bukankah hal ini sekali lagi terjadi di dalam kehidupan daripada Raja Daud? Raja Daud di dalam Kisah Para Rasul dikatakan bahwa dia melihat kepada apa yang akan datang. Dia melihat kepada siapa? Kepada anak Allah, juru selamat yang disebutnya sebagai tuannya. Daud adalah orang yang hidup pada masa itu di dalam keberdosaan. Daud adalah orang yang merindukan untuk mendirikan bait suci, tetapi Allah itu melarang dia karena tangannya penuh darah, maka Allah serahkan pendirian bait suci itu kepada anaknya Salomo. Hatinya begitu rindu kepada Allah. Hatinya ingin dipuaskan oleh Allah. Hatinya ingin untuk dia segera menjumpai Tuhan. Dia segera meninggalkan keberdosaannya seperti tangisan dia di dalam Mazmur 51. Tetapi saudara, Allah tidak langsung menjawabnya saat itu. Kerinduannya dijawab setelah Daud itu mati. Berabad-abad, generasi demi generasi barulah itu terjawab. Daud sudah mati. Tetapi iman Daud adalah tetap untuk selama-lamanya. Janji firman Allah adalah ya dan amin. Dia tidak langsung merealisasikan kepada saudara hari ini. Tetapi janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Dan dia adalah Allah yang setia. Maka dia pasti menggenapinya. Pertanyaannya adalah, apakah saudara percaya kepada janji Tuhan? Apakah saudara percaya kepada kuasa Allah yang berkuasa untuk menggenapi janji Tuhan dalam hidup saudara? Ketiga, kita melihat bagaimana realisasi daripada Yerusalem baru itu dibuat oleh Mesias. Bagaimana penduduk kotanya itu dilipat kali gandakan. Dan bagaimana Allah itu kemudian menguduskan kota Yerusalem itu. Ya, kita lihat di dalam Mesias pemberita Injil Tuhan. Mari kita lihat di dalam teks ayat 4 sampai ayat yang ke-5 dan ayat 8 sampai ayat yang ke-9 daripada pasal 2 kitab Sakaria. Pasal 2 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5. Di situ dikatakan, yang diberi perintah, berlarilah, katakanlah kepada orang muda yang di sana itu, demikianlah Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Lalu ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara kamu. Sebab siapa yang menjama kamu berarti menjama biji matanya. Sesungguhnya aku akan menggerakkan tanganku terhadap mereka dan mereka akan menjadi jarahan bagi orang-orang yang tadinya takluk kepada mereka. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di dalam bagian firman Tuhan ini khususnya ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Ini adalah pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Mesias. Yaitu pribadi yang memegang tali pengukur tadi. Dia mendirikan Yerusalem baru dengan cara apa? Memberitakan Injil.
memberitakan Injil. Kalau saudara memperhatikan hal ini, maka kita memiliki satu pemikiran teologis bahwa Kristus, Sang Nabi Agung itu firman Allah yang sudah ada sejak kekekalan. Yohanes 1 mengatakan bahwa dia adalah firman hidup itu. Pada mulanya dia bersama-sama dengan Allah dan dia adalah Allah. Dia sesungguhnya sudah menyatakan diri melalui firman sejak perjanjian lama. Sejak perjanjian lama. Jadi dia bukan baru menyatakan dirinya di dalam perjanjian baru. Tetapi dia sudah menyatakan dirinya sebagai Sang Firman, Nabi Agung itu sejak perjanjian lama. Mari kita lihat apa saja yang menjadi inti pemberitaan Injil yang disampaikan oleh pemegang tali pengukur ini. Atau Mesias itu sendiri, penunggang kuda merah. Yang pertama yang diberitakan oleh Mesias ini adalah penaklukan bangsa-bangsa. Penaklukan bangsa-bangsa yang berarti adalah eksodus dan restorasi atas Israel. Saya ulangi, yang diberitakan di dalam pemberitaan Injil oleh Mesias adalah penaklukan bangsa-bangsa yang berarti eksodus dan restorasi bagi Israel. Nah, sekali lagi kenapa kita bisa menyimpulkan ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9 dan juga ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-5 adalah pembicaranya adalah dari pribadi yang memegang tali pengukur ini. Sekali lagi ini digunakan first person ya, yang kemudian mengacu kepada pribadi Allah itu sendiri. Jadi itu berarti pemegang tali pengukur itu bernatur ilahi. Dia bukan sekedar malaikat biasa, tetapi dia adalah malak Yahweh yang bernatur ilahi, pribadi kedua Allah Tritunggal. Nah, saudara, Mesias pemegang tali pengukur ini, dia adalah pribadi yang tadi saya katakan pemberita dan juga eksekutor dari eksodus kedua dan restorasi atas Israel. Pertanyaannya apa itu eksodus kedua? Di dalam konsep daripada para nabi perjanjian lama, eksodus pertama adalah keluarnya Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Lalu eksodus yang kedua adalah peristiwa keluarnya Israel dari tanah Babel menuju ke tanah Kanaan. Itu adalah eksodus kedua. Nah, saudara, siapakah pribadi yang memberitakan tentang adanya eksodus kedua dan restorasi atas Israel dan siapakah yang mengeksekusinya? Jawabnya adalah di dalam kesaksian daripada Yesaya, Yeremia dan juga di dalam kitab Daniel sampai dan kitab Sakaria. Pribadi yang memberitakan dan juga menjadi eksekutor daripada eksodus kedua dan restorasi daripada Israel adalah Mesias, juru selamat kita yaitu Yesus Kristus, yang sekarang adalah pribadi yang memegang tali pengukur itu. Dialah yang membawa pulang umat Allah dari tanah pembuangan menuju ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan atau Yerusalem itu. Nah, di dalam ayat 6a, 10a, 7a dan 11a ada double imperatif di situ. Ada perintah double di situ yang menunjukkan adanya perintah daripada pribadi yang memegang tali pengukur itu untuk membawa Israel keluar dari tanah pembuangan dan masuk ke dalam tanah perjanjian. Mari kita lihat double imperatif ayat 6a. Ayo, ayo, larilah dari tanah utara, demikianlah firman Tuhan. Lalu di dalam ayat 7a, ayo luputkanlah dirimu ke Sion, hai penduduk Babel. Lalu kita lihat di dalam ayat yang ke 10a dan kemudian 11a. 10a di situ dikatakan bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion. Ini juga imperatif. Lalu ayat yang ke 11a. Dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu dan akan menjadi umatku dan aku akan diam di tengah-tengahmu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini perintah. Perintah dari siapa? Dari si pemegang tali pengukur. Untuk Israel keluar segera daripada Babel, dari penindasan Babel, dari kekuasaan Babel dan kembali ke Sion. Keluar dari Babel berbicara mengenai eksodus kedua dan kemudian kembali ke Sion berbicara mengenai restorasi yang Kristus itu kerjakan kepada umat Allah. Bagaimanakah cara Kristus itu kemudian merestorasi dan membawa eksodus kedua bagi umat Allah? Dua hal di dalam teks kita. Pertama, dia melakukan itu melalui penghakiman atas Babel. Yang minggu kemarin kita sudah bahas dengan begitu dalam terkait dengan penghakiman eskatologi Allah atas Babel dan juga secara realita memang Babel sudah dijatuhkan oleh kerajaan Persia. Kita lihat di dalam ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Di situ dikatakan bahwa
Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara kamu. Sebab siapa menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Sesungguhnya aku akan menggerakkan tanganku terhadap mereka dan mereka akan menjadi jarahan bagi orang-orang yang tadinya takluk kepada mereka. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku. Jadi di dalam hal ini kalimatnya begitu jelas bagaimana Kristus hadir dan menghakimi Babel. Saudara ingat bagaimana kejatuhan daripada Babel? Sebelum malam Babel itu jatuh ke tangan Kores. Apa yang terjadi? Belshazzar itu melihat punggung tangan yang menulis di tembok. Di dinding tembok. Dan di dinding tembok itu dituliskan masa pemerintahan daripada Babel. Dan bagaimana ditaklukkan. Dan akhirnya pada waktu itu juga Kores datang dan menghancurkan Babel. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah di dalam penghakimannya, dia menurunkan penaklukannya dan juga menghempaskan segala musuh-musuh daripada Israel. Seperti minggu kemarin itu kita lihat, dia menghempaskan seluruh musuh-musuh Israel yang di belakangnya ada kuasa dan juga dorongan daripada iblis untuk menghancurkan umat Allah. Nah, yang kedua adalah mari kita lihat bagaimana motif Allah itu mengerjakan penghakiman atas bangsa-bangsa lain. Motif daripada Eksodus kedua dan motif daripada restorasi kepada umat Allah adalah kemuliaan Allah itu sendiri dan kasih Allah kepada umat Allah. Jadi Allah bertindak menghakimi bangsa yang mendominasi Israel, yang di belakangnya ada kuasa iblis dan dosa yang bekerja dengan luar biasa. Allah menghancurkan itu melalui Kristus yang datang, dan kemudian Allah mengerjakan restorasi dalam kehidupan umat Allah. Motif utamanya adalah karena kemuliaan Allah. Karena memang diri dia, karena memang kehendak dia, memang karena kemuliaannya, maka dia mengerjakan itu semua. Saudara membaca sekian banyak referensi di dalam perjanjian lama. Ketika Allah melakukan pembalasan, Allah selalu bilang apa? Demi aku, demi namaku, demi kemuliaanku, maka dia mengerjakan segala sesuatu. Termasuk menghakimi bangsa-bangsa dan merestorasi umat Allah. Jadi pertama-tama Allah mengerjakan restorasi, Eksodus kedua, melalui penghakiman kepada bangsa-bangsa lain yang mendominasi Israel. Bukan karena Israel itu sendiri, tetapi karena diri Allah. Karena diri Allah. Dengan demikian saudara dan saya menemukan motif penyelamatan di dalam kehidupan umat Allah bukan terletak kepada manusia. Motif penyelamatan, motif restorasi adalah ditemukan di dalam diri Allah itu sendiri. Karena memang dia berkehendak dan karena memang dirinya sendiri, maka dia bertindak untuk menyelamatkan saudara. Karena itu saudara sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Allah, jangan berbesar hati atau sombong. Paulus katakan semua ini dikerjakan oleh Kristus untuk apa? Tidak ada satu orang pun bermegah atas dirinya sendiri. Tetapi mereka hanya bermegah di dalam Kristus. Karena Allah mengerjakan restorasi, Allah mengerjakan Eksodus. Karena apa? Karena kemuliaan dia. Jadi bagi kita yang diselamatkan oleh Kristus, tetapi kemudian kita menyombongkan diri. Atau kita dilibatkan Tuhan di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Tetapi kalau kita menyombongkan diri, saudara, ini berlawanan dengan firman Tuhan. Karena Tuhan berkata kita diselamatkan. Kita dibawa keluar daripada dominasi iblis. Dibawa keluar daripada dominasi kuasa dosa. Itu semua karena kemuliaan dia. Karena dia sendiri. Karena kehendak dia. Jadi restorasi terjadi atas motivasi, atas kehendak Allah sendiri. Lalu yang kedua, Allah memiliki kasih yang disebut sebagai kasih hesed. Kesed itu saudara ya. Yang selalu diulang-ulang sebagai kasih perjanjian Allah. Kasih yang dikeluarkan daripada jiwa Allah itu sendiri. Kalau kita memakai istilah personifikasi dengan kata jiwa begitu. Karena Allah tidak memiliki jiwa. Kasih Allah kepada Israel. Ya, kesed itu sendiri. Kasih kekal Allah. Yang kemudian dijelaskan dengan gambaran biji mata Allah. Barang siapa menyentuh Israel, dia sentuh biji mata Allah. Kalau saudara melihat hal ini, maka ini menjadi sesuatu relasi yang sangat eksklusif antara Allah dan umatnya. Allah adalah pribadi yang memiliki Israel. Kita lihat di dalam Ulangan 32 ayat 10. Di situ adalah kalimat pertama ketika Allah itu mengatakan Israel adalah biji mataku. Israel adalah pribadi yang diambil oleh Allah di tengah-tengah padang gurun. Dan kemudian diangkatnya menjadi anaknya dan diangkatnya menjadi milik kepunyaannya. Ayat yang ke-12 di dalam kitab Sakaria mengatakan, dan Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai miliknya di tanah yang kudus, dan ia akan memilih Yerusalem pula. Kata memilih itu adalah kata permanen. Memilih Yerusalem pula.
Tadinya Allah membuang Yerusalem, Allah membuang Yehuda karena Allah murka kepada dosa-dosanya. Tetapi setelah Allah itu berbalik dan berbelas kasih kepada umatnya, dikatakan bahwa Allah memilih Yerusalem pula. Kata memilih adalah tindakan predestinasi. Tindakan penyelamatan daripada Allah yang berakar kepada kehendak kekal Dia. Karena Allah mengasihi umatnya, maka Dia memilih dan menyelamatkan kita. Karena Allah mengasihi umatnya, maka Dia kemudian menyelamatkan kita daripada ikatan dosa dan iblis. Saudara, mari kita membaca di dalam kitab Efesus, saudara, bagaimana Allah itu menyelamatkan umatnya. Kita dijadikan biji mata Allah karena Dia telah memilih kita di dalam Kristus sebelum dunia itu dijadikan. Efesus 1 ayat 4-6. Efesus 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, perhatikan, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Saudara, perhatikan kalimat ini semua merangkumkan apa yang dikatakan di dalam kitab Sakaria maupun dikatakan di dalam kitab-kitab lain dalam perjanjian lama. Bahwa Allah karena kasihnya kepada kita, karena kedaulatan kehendaknya Dia pilih kita untuk selamatkan kita. Jadi bukan karena kita itu memiliki andil tertentu atau memiliki kebajikan-kebajikan atau kesalehan tertentu yang menyebabkan Allah pilih kita. Maka kesimpulan kita, saudara, di dalam pemberitaan Injil selalu ada makna ini. Kristus adalah hakim yang menghakimi semua musuhnya dan menaklukkan segala kuasa di bawah otoritasnya sebagai Tuhan dan Raja. Saudara baca dalam Kisah Para Rasul, Roma dan Kolose, juga 1 Petrus menegaskan bahwa Dia adalah Tuhan dan Raja yang menaklukkan segala penguasa, iblis dan juga kemudian dosa-dosa yang mengikat kehidupan umat Allah dan membawa mereka masuk ke dalam Yerusalem yang baru. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Injil Kristus tidak pernah lepas daripada penghakiman. Berita Injil bukan melulu berita mengenai kasih. Tetapi berita Injil juga harus mengumandangkan tentang apa? Tentang penghakiman Allah atas dosa manusia. Penghakiman Allah bagi mereka yang masih terikat di bawah kuasa dosa dan iblis. Saudara, dan saya ingat akan pemikiran daripada John Calvin. Calvin berbicara mengenai panggilan Injil. Berbicara mengenai berita Injil. Esensi daripada berita Injil adalah memang kabar baik tentang keselamatan yang Kristus itu kerjakan. Tetapi itu tidak saja melulu kepada karya keselamatan Kristus. Allah juga berbicara mengenai penghakiman Dia yang mana melalui Kristus sebagai hakim yang agung itu Dia datang dan menghakimi setiap mereka yang menolak Injil Kristus, yang menolak berita baik di dalam Kristus itu sendiri. Maka kalau saudara dan saya memperhatikan, Mesias sejak perjanjian lama adalah pribadi yang memberitakan Injil. Dan salah satu aspek daripada pemberitaan Injil adalah penghakiman. Ini bukan untuk menakut-nakuti orang. Kalau saudara pergi penginjilan supaya orang itu cepat percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, beritakan saja tentang neraka. Ini bukan untuk nakut-nakutin orang, saudara. Ada orang yang kadang-kadang pergi ke penginjilan rumah sakit. Dia sudah berhadapan dengan pasien yang sedang sakit. Supaya segera mendapatkan hasil. Orang itu percaya kepada Tuhan Yesus. Dia cerita tentang penghakiman Tuhan sampai kepada api neraka. Akhirnya orang itu karena ketakutan, ya sudah saya percaya Tuhan Yesus. Bukan begitu saudara, ini bukan menakut-nakuti orang. Bahwa berita Injil adalah ada bagian aspek penghakiman Allah, itu bukan untuk menakut-nakuti. Tetapi itu adalah fakta yang dimana melalui pekerjaan Roh Kudus, Allah akan menyadarkan, menginsafkan manusia akan dosa dan penghakiman Allah dan akan kebenaran Allah. Bahwa Kristus telah menyelesaikan penghakiman Allah itu dan Kristus memanggil engkau dan saya yang masih di dalam dosa kembali kepada Dia. Kembali kepada Dia. Jadi Kristus sejak perjanjian lama, si pemegang tali pengukur itu adalah pemberita Injil. Adalah pemberita Injil. Dan Kristus sendiri di dalam perjanjian lama, khususnya dalam kitab Sakaria, menunjukkan bahwa Dia adalah kemuliaan Allah yang akan datang, yang dinanti-nantikan oleh orang Israel perjanjian lama dan juga generasi pasca pembuangan. Dan sesungguhnya kita sekarang, gereja perjanjian baru, telah mendapatkan kehadiran Kristus itu ketika Dia berinkarnasi ke dalam dunia dan sekarang Dia telah naik ke sorga. Mari kita lihat Yohanes 1 ayat 14. Jadi kemuliaan Allah yang menjadi motif daripada karya penyelamatan Allah
kemuliaan itu telah dinyatakan di dalam dunia ini melalui kehadiran Kristus ketika dia berinkarnasi ke dalam dunia ini. Mari kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara perhatikan kemuliaan Allah yang ada di tengah-tengah umatnya yang menjadi motif daripada Eksodus. Kemuliaan itu adalah yang dinyatakan kepada Israel ketika mereka dalam Eksodus pertama, tiang awan, tiang api itu memimpin mereka. Dan bagaimana tiang awan, tiang api itu hadir di kemah suci. Dan sekarang kemuliaan Allah itu yang dinanti-nantikan oleh umat Allah untuk mereka lihat, yang menjadi motif daripada Eksodus itu sendiri akan datang nanti. Dan sesungguhnya telah dilihat oleh gereja Tuhan, yaitu siapa? Kristus yang telah berinkarnasi ke dalam dunia. Yohanes 1 ayat 14 bilang, firman telah menjadi daging dan diam di antara kita. Kita tahu bahwa kata diam itu adalah berarti dia berkemah. Dia berkemah atau menancapkan kemah. Jadi itu berarti firman itu telah menjadi manusia dan berkemah di antara kita. Mengingatkan tentang kemuliaan Allah yang telah dinyatakan di dalam Eksodus pertama maupun Eksodus yang kedua. Sebagai motif karya penyelamatan Allah. Dan Allah yang hadir memimpin daripada Eksodus itu sendiri. Dan dia adalah Kristus. Dia adalah Kristus. Saudara dan saya melihat bagaimana Kristus punya pekerjaan luar biasa di dalam kehidupan umat Allah. Dia menjadi pemberita Injil. Dia sendiri adalah eksekutor daripada Eksodus itu sendiri. Eksodus pertama, Eksodus kedua, dan restorasi daripada umat Allah. Bahkan dia adalah penyataan diri Allah itu sendiri. Dia adalah kemuliaan Allah yang dijanjikan untuk dilihat oleh umat Allah. Dan sesungguhnya sudah hadir di dalam bentuk simbol dalam perjanjian lama. Nah, jadi saudara, sekali lagi di dalam Kristus, saudara, kita menemukan berita Injil tentang penghakiman, tetapi juga berita Injil mengenai kemuliaan Allah yang hadir di dalam Kristus. Dia yang telah berinkarnasi dan kemudian yang mengerjakan Eksodus itu bagi umat Allah. Dan dia juga, di dalam dia juga kita dijadikan sebagai biji mata Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian sekali lagi saya mau menegaskan, Mesias, si pemegang tali pengukur itu adalah pemberita Injil. Berita Injil yang kedua, aspek yang kedua daripada berita Injil itu adalah di dalam ayat 10a dan ayat yang ke-11a daripada kitab Sakaria pasal yang kedua tadi. 10a dan 11a. Bersorak-sorailah dan bersukarialah hai putri Sion. Sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu, demikianlah firman Tuhan. Dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu dan akan menjadi umatku dan aku akan diam di tengah-tengahmu. Maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Nah, sekali lagi ini adalah restorasi daripada Israel, tetapi dalam aspek yang lain. Ada paradoks yang unik di sini yang saya mau tunjukkan. Bagaimana Sakaria itu diperlihatkan oleh Tuhan. Bahwa banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu dan akan menjadi umatku dan aku akan diam di tengah-tengahmu. Tadinya bangsa-bangsa yang mendominasi umat Allah dihakimi. Dihukum oleh Tuhan, ditaklukkan oleh Kristus. Tetapi anehnya di dalam ayat 10a dan ayat 11a, bangsa-bangsa itu menggabungkan diri kepada Israel. Dan bangsa-bangsa itu dijadikan sebagai satu umat Tuhan. Dan Allah hadir di tengah-tengah mereka. Saudara, apa artinya ini? Ini yang disebut dengan paradoks. Restorasi Israel di dalam aspek yang lain. Di satu pihak ada penghakiman atas mereka yang berdosa. Tetapi di pihak lain ada pengharapan keselamatan bagi mereka yang berdosa. Di mana Allah akan menyelamatkan mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus menggabungkan diri. Kata menggabungkan diri dalam bahasa Ibrani itu berarti persekutuan dalam perjanjian. Persekutuan dalam perjanjian. Kita baca di dalam beberapa ayat referensi. Misalnya Yesaya 14 dan juga Yeremia. Di situ diungkapkan bagaimana persekutuan di dalam perjanjian. Dan persekutuan di dalam perjanjian bukan dimaksudkan kepada umat Allah saja. Di dalam ayat-ayat referensi ini mengacu kepada bangsa-bangsa non-Israel. Bangsa-bangsa non-Yahudi yang menggabungkan diri dengan umat Allah menjadi satu umat Allah dan Allah hadir di tengah-tengah mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian ada kehendak Allah yang mau diungkapkan oleh Sakaria di tengah-tengah kehidupan umat Allah yang sekali lagi kelihatannya secara lahiriah tidak berpengharapan. Tetapi di dalam Allah, Allah memberikan pengharapan dengan cara apa? Memberikan Injil kepada mereka. Bahkan Mesias itu adalah pemberita Injil. Injil kepada umat Allah dan kepada bangsa-bangsa lain.
Nah, kehendak Allah saudara adalah bangsa lain melihat kemuliaan Allah dan menjadi bagian dalam kerajaan imam di dalam rumahnya. Jadi ini yang dimaksudkan di dalam ayat 10a atau ayat 10 dan ayat 11. Maksudnya adalah berita Injil bukan saja tentang penghakiman, tapi berita Injil juga berbicara tentang kehendak Allah agar bangsa-bangsa lain melihat kemuliaan Allah dan menjadi bagian dalam kerajaan imam di dalam rumahnya. Ini adalah kehendak Allah yang tadi saya katakan apa? Sudah sejak daripada zaman Nuh Allah sudah bicarakan. Ya. Di dalam Yesaya 56 ayat 6 sampai 8 kita baca bagian firman Tuhan ini. Nabi pra-pembuangan khususnya Yesaya nabi besar berbicara dengan jelas mengenai hal ini. Yesaya 56 ayat 6 sampai 8. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia. Perhatikan, orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya akan memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orang yang telah terhimpun. Saudara perhatikan, sebagai tambahan. Artinya di dalam umat pilihan Allah ada kuota. Ada kuota. Kuota dari mana? Dari pihak Israel sebagai Israel yang dari garis lahiriah Abraham. Mereka adalah orang-orang yang kemudian diselamatkan oleh Allah, yaitu kaum sisa daripada Israel. Tetapi ada juga remnant dari pihak bangsa-bangsa lain yang harus ditambahkan ke dalam kuota tersebut. Yang adalah umat pilihan Allah. Clear ya saudara? Ini adalah kalimat daripada Yesaya itu sendiri. Yesaya 66 ayat 21. Jadi saudara jangan pikir bahwa umat pilihan Allah itu tidak ada kuotanya. Ada saudara. Tapi satu-satunya yang tahu berapa jumlah kuotanya cuma Tuhan Allah. Yesaya 66 ayat 21. Juga dari antara mereka akan kuambil imam-imam dari orang-orang Lewi, firman Tuhan. Saudara, ini adalah bagian firman Tuhan yang kemudian berbicara mengenai bangsa-bangsa yang lain yang kemudian dijadikan sebagai imam-imam Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian sebelum Sakaria berbicara mengenai teks ini ayat 10 sampai ayat yang ke-11, Nabi pra-pembuangan bahkan sampai dengan zaman sebelum pembuangan sampai kepada Nuh, Allah sudah berbicara mengenai aspek ini. Allah berkehendak bangsa-bangsa lain untuk melihat kemuliaan Allah dan menjadi bagian dalam kerajaan imam. Jadi Israel diberikan hati untuk mengasihi bangsa yang menjadi musuh mereka. Israel diberikan hati untuk mengasihi mereka yang adalah musuh, yang menganiaya mereka, yang menindas mereka dengan cara apa? Beritakan Injil keselamatan kepada mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perseteruan antara Israel dan bangsa kafir itu bukan saja ada pada zaman perjanjian lama. Perseteruan antara Israel dan bangsa non-Israel itu ada sampai dengan zaman Tuhan Yesus. Bahkan zamannya pos daripada Tuhan Yesus naik ke sorga. Ya. Saudara dan saya perhatikan Petrus waktu disuruh menginjili ke rumah Kornelius. Orang yang bukan Israel. Dia tidak mau. Walaupun Allah memberikan itu dalam bentuk perumpamaan kepada dia. Ya, diberikan makanan-makanan yang tidak halal. Allah bilang makan makanan itu. Petrus bilang saya tidak mau makan. Tuhan bilang apa yang aku katakan halal, jangan kau bilang tidak halal. Makan. Jadi Allah berbicara mengenai Allah kita yaitu Yesus Kristus memakai analogi itu untuk menggambarkan bagaimana Injil harus diberitakan kepada bangsa-bangsa lain. Akhirnya Petrus diperintahkan untuk pergi dan menginjili Kornelius. Saudara, perseteruan antara orang Yahudi dan non-Yahudi dihancurkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena berita Injil itu diberitakan oleh Mesias. Pribadi yang memegang tali pengukur itu. Yang mana akan melipat kali gandakan jumlah penduduk daripada Yerusalem baru. Dengan cara apa? Beritakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Berita keselamatan harus disampaikan kepada semua bangsa. Dengan cara Injil diberitakan kepada semua bangsa, maka bangsa-bangsa itu ditaklukkan. Jadi penaklukan kepada bangsa-bangsa lain itu bisa saja melalui cara Allah menghukum, tapi bisa juga dengan cara Allah memberikan belas kasih-Nya atas bangsa itu, memberikan kepada mereka pengampunan dosa dan pertobatan. Seperti Niniwe yang kemudian dipertobatkan oleh Allah melalui Yunus. Yunus hanya keluarkan 8 kata. Hanya 8 kata. Raja sampai dengan binatang-binatang bertobat. Hanya 8 kata kasih khotbah. Saudara, khotbah berhari-hari kepada orang belum tentu bertobat dari raja sampai dengan binatang.
semua orang di dalam kota Niniwe itu bertobat, saudara ya. Saudara perhatikan ya, dengan cara Injil diberitakan, maka bangsa-bangsa lain itu ditaklukkan. Dan dengan demikian membawa mereka, menarik mereka ke dalam pertobatan. Ini yang dimaksudkan di dalam ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-13. Dikatakan bahwa sesungguhnya aku akan menggerakkan tanganku terhadap mereka, yaitu bangsa-bangsa non-Yahudi. Dan mereka akan menjadi jarahan. Mereka menjadi jarahan bagi orang-orang yang tadinya takluk kepada mereka. Mereka bangsa-bangsa yang mendominasi Israel sekarang menjadi jarahan bagi Israel. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus itu berbicara mengenai apa? Memenangkan bangsa lain dan membawa mereka kepada pertobatan melalui Injil. Dan pemberitaan Injil ini saudara merupakan simbol dari New Exodus yang akan datang pada zaman Mesianik. Di mana Yesus adalah pribadi yang akan melakukan New Exodus itu. Dia adalah pribadi yang kemudian akan membawa kemuliaan Allah dan keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. Dan Israel beserta bangsa-bangsa lain diselamatkan dan mereka akan disebut sebagai Putri Sion. Jadi Putri Sion bukan saja mengacu kepada umat Allah yang dari lahiriah garisnya Abraham, tetapi juga kepada mereka yang secara rohani adalah keturunan Abraham, yaitu bangsa-bangsa non-Yahudi. Mari kita baca Efesus 2 ayat 11 dan Yohanes 12. Bagaimana ini digenapi pada zaman Mesianik yaitu Yesus Kristus. Efesus 2 ayat yang ke-12. 11 sampai ayat yang ke-12. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Lalu saudara lihat di dalam ayat selanjutnya. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan, ayat yang ke-15 itu. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya, yaitu Yahudi dan non-Yahudi menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Melenyapkan perseteruan pada salib itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah suatu hal yang menjadi teladan, menjadi motif dari pelayanan mesianik yang sudah dimulai di dalam perjanjian lama. Kristus adalah hakim yang menghakimi manusia yang berdosa, tetapi dia juga adalah juru selamat yang menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan di dalam berita Injil, aspek yang kedua, pertobatan bangsa-bangsa, Kristus mengajarkan sesuatu yang sulit dilakukan oleh orang Israel. Mengasihi musuh-musuhmu dan mendoakan mereka, bahkan memberitakan Injil kepada mereka, membawa mereka ke dalam pertobatan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, berapa banyak para misionaris, orang-orang yang menyerahkan diri untuk menginjili dan mereka pergi ke dalam suku-suku terasing, bahkan di tengah-tengah keadaan kanibalisme. Mereka bahkan dibunuh, bahkan dijadikan sebagai makanan oleh suku-suku terasing itu. Tetapi oleh kasih Tuhan, darah para martir, darah para penginjil itu kemudian menghasilkan buah-buah pertobatan. Tuhan mengutus para penginjil lainnya untuk melanjutkan pekerjaan pelayanan di tempat di mana orang-orang itu dibunuh mati karena Injil Kristus. Lalu berkembanglah gereja Tuhan di sana. Banyak umat Allah dimenangkan dari suku-suku terasing, dari orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Bahkan wilayah Indonesia adalah orang yang disebut sebagai barbar. Orang yang sebenarnya disebut sebagai orang tidak bersunat. Orang yang bukan masuk dalam kewargaan Israel. Tetapi kita mendapatkan bagian di dalam perjanjian kekal Allah karena apa? Karena ada berita Injil. Dan berita Injil itu diberitakan oleh siapa? Si pemegang tali pengukur itu. Yang akan melipat kali gandakan penduduk Yerusalem baru itu. Dan dia adalah Mesias, juru selamat kita, Yesus Kristus. Di dalam bagian firman Tuhan ini kita melihat bagaimana kalimat di dalam ayat yang ke-13a mengkonfirmasikan bahwa bangsa-bangsa itu telah diselamatkan oleh Yesus Kristus melalui berita Injil. Walaupun itu akan datang nanti, terrealisasinya nanti di waktu yang akan datang. Berdiam dirilah hai segenap atau hai segala makhluk. Berdiam dirilah hai segala
makhluk. Bangsa-bangsa lain yang dikuasai oleh iblis dan dosa, sekarang mereka mendengar, mereka mengerti Injil keselamatan. Tentang siapa? Tentang Kristus dan karya penebusannya. Di situ dikatakan pada waktu itu. Saudara lihat di dalam teks kita, ayat 11. Banyak bangsa akan menggabungkan diri pada Tuhan pada waktu itu. Waktu yang mana? Ini adalah mengacu kepada zaman Mesianik. Bahwa Kristus yang datang ke dalam dunia, dia akan menyelesaikan misi penyelamatannya. Dan kemudian berita itu akan disampaikan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah suatu pemberitaan yang sangat indah. Sangat indah. Israel di tengah-tengah keadaan yang ditaklukkan. Israel di tengah-tengah keadaan yang tidak total merdeka. Yang berada di bawah dominasi bangsa Persia. Sekarang melalui Mesias, si pemegang tali pengukur itu melihat bagaimana kasih Mesias kepada bangsa-bangsa lain. Kasih Allah kepada bangsa-bangsa lain yang dijadikan sebagai umat kepunyaan dia. Israel diajar untuk memiliki spiritualitas jiwa seperti Mesias, si pemegang tali pengukur itu. Mereka harus berbelas kasih kepada musuh-musuh mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita pun sebagai umat Allah yang ada pada zaman sekarang, kita adalah orang-orang yang juga terlibat di dalam pemberitaan Injil. Sama seperti Mesias adalah pribadi yang memberitakan Injil. Gereja Tuhan juga adalah harus sebagai pemberita Injil. Sama seperti Israel juga dipanggil untuk menjadi pemberita Injil bagi bangsa-bangsa lain. Supaya orang lain pun mendengar tentang keselamatan dan boleh bertobat kembali ke dalam jalan keselamatan. Nah, saudara, apa kesimpulan kita di dalam Mesias sebagai pemberita Injil Kristus ini? Di dalam perjanjian lama, Kristus sudah hadir dalam bentuk simbol-simbol maupun gambaran-gambaran. Banyak sekali saudara temukan itu termasuk dalam kitab Sakaria. Si pemegang tali pengukur adalah salah satu gambaran daripada Kristus. Mesias yang memberitakan Injil itu. Dan di dalam perjanjian lama, berita Injil Kristus telah diproklamasikan kepada Israel dan bangsa-bangsa lain. Saudara perhatikan, keturunan Adam dan Hawa itu bukan saja dari garis pengganti Habel, yaitu Set. Tetapi juga dari garis Kain. Kain apakah mendengarkan firman dari Adam dan Hawa? Jawabnya iya. Karena dari garis Kain mereka pun melakukan penyembahan berhala. Ya, ada korban-korban yang mereka lakukan. Walaupun tidak ditujukan kepada Allah yang benar. Tetapi itu adalah jejak yang Allah berikan. Bahwa mereka dari garis keturunan Kain pun mendengar tentang Injil yang ada sejak Kejadian 3 ayat 15. Bahwa keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular, yaitu Yesus Kristus. Jadi berita Injil itu sudah ada sejak permulaan manusia itu jatuh dalam dosa dan terus bergulir sepanjang sejarah. Dan uniknya adalah pemberita Injil itu adalah Kristus itu sendiri. Kristus itu sendiri. Dia yang memberitakan dirinya. Ya, sama seperti di dalam perjanjian baru dia memberitakan 3 kali tentang pemberitaan pertama, pemberitaan kedua dan ketiga tentang kematian dan kebangkitan. Ya. Demikian juga di dalam perjanjian lama dia adalah pemberita Injil itu sendiri. Mari kita lihat di dalam 1 Petrus. Bukti bahwa memang Kristus telah memberitakan Injil sejak di dalam perjanjian lama. 1 Petrus ayat yang ke-10, pasal 1 ayat yang ke-10. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka. Yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus. Dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Ini berarti perendahan Kristus ya, dan juga kemuliaan Kristus itu sudah diberitakan. Kematian, penderitaan dia sudah diberitakan dan juga kebangkitan serta seluruh pekerjaan dia di perjanjian baru sudah diberitakan. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaran mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Jadi Injil sudah diberitakan sejak perjanjian lama. Oleh siapa? Oleh Roh Kristus. Kenapa Roh Kudus dipakaikan nama Kristus di situ? Dikenakan nama Kristus di situ untuk menunjukkan bahwa Kristus telah bekerja di dalam inspirasi daripada Roh Kudus kepada para nabi dan berbicara mengenai Injil di sana. Jadi saudara melihat bagaimana Mesias memiliki peranan dalam pemberitaan Injil. Apa implikasinya bagi gereja perjanjian baru dan gereja sepanjang zaman terkait dengan pekabaran Injil di dunia? Saudara, di dalam konteks yang tadi kita baca, kita menemukan 2 macam misi atau pemberitaan Injil. 2 macam misi atau pemberitaan Injil yang dikerjakan, baik dalam PL maupun PB. Di dalam PL, misi yang dikerjakan dalam pekabaran Injil ini bersifat
sentripetal. Sentripetal artinya pergerakan misi atau pemberitaan Injil itu adalah bangsa-bangsa di luar daripada Israel itu ditarik datang ke Sion untuk mencari Allah dan firman-Nya yang menyelamatkan. Contoh, mereka datang ke bait suci untuk apa? Merayakan Paskah atau hari-hari raya yang lain. Mereka dari segala bangsa datang kemana? Ke bait suci. Di mana? Di Yerusalem, di Gunung Sion itu. Jadi bersifat sentripetal. Sampai dengan zaman Tuhan Yesus, sebelum naik ke surga, sifat sentripetal masih kelihatan. Yesus sendiri mengalami perayaan Paskah. Yesus tinggal di Nazaret, Yesus harus datang ke Yerusalem. Mereka yang ada di wilayah di luar daripada Palestina, mereka harus datang ke Yerusalem untuk beribadah. Itu namanya misi sentripetal. Pemberitaan Injil dengan bangsa-bangsa datang ke Yerusalem, ya, untuk mendengarkan firman Tuhan dan mencari keselamatan di sana. Saudara juga bisa lihat itu contoh di dalam kasus daripada sida-sida dari Ethiopia. Ketika sida-sida dari Ethiopia itu membaca gulungan atau kitab daripada Yesaya, dia tidak mengerti itu. Lalu Tuhan kirim Filipus dan Allah menjelaskan firman Tuhan itu kepada sida-sida dari Ethiopia. Sida-sida itu datang kemana? Ke Yerusalem. Untuk belajar apa di sana? Firman Allah. Dia mencari Allah yang sejati, bahkan membaca kitab Yesaya khususnya. Di dalam Yesaya 52 dan Yesaya 53 tentang domba yang disembelih itu dia tidak mengerti. Sampai Filipus memberikan pengertian, penjelasan bahwa dialah Kristus. Maka sida-sida itu diselamatkan. Sampai di titik itu saudara dan saya masih melihat mengenai misi sentripetal. Tetapi setelah Yesus naik ke surga, misinya itu bersifat sentrifugal. Sentrifugal maksudnya apa saudara? Umat Allah keluar dari Sion dengan membawa berita keselamatan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah agar oleh anugerahnya mereka diselamatkan. Kristus memerintahkan mereka untuk memberitakan Injil di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu namanya sentrifugal. Jadi mereka nggak boleh tetap di Yerusalem. Mereka harus keluar dari Yerusalem. Karena bukan Yerusalem lahiriah yang dimaksudkan. Tetapi Yerusalem baru yang menjadi konsentrasi mereka dan juga pusat yang menggerakkan motif, yang menggerakkan mereka untuk pergi dan memberitakan Injil. Bahwa bangsa-bangsa lain pun akan menjadi umat Allah. Bukan di dalam Yerusalem fisik, tetapi di dalam Yerusalem rohani. Yerusalem surgawi itu yang disiapkan oleh Allah Bapa bagi kita di dalam Yesus Kristus. Tugas engkau dan saya sebagai gereja Tuhan adalah mengabarkan Injil Kristus. Supaya apa? Supaya apa yang dinubuatkan di dalam Sakaria digenapkan di dalam kehidupan gereja Tuhan hari ini. Bahwa engkau dan saya membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Dan itu adalah bagian daripada penggenapan janji Tuhan. Yerusalem baru di mana penduduknya dilipat kali gandakan yang tanpa tembok. Tetapi Allah yang hadir untuk kemudian menjadi tembok berapi dan memberikan kekudusan bagi setiap mereka yang mengalami keselamatan oleh Injil Kristus. Demikian firman Tuhan, kiranya firman Tuhan ini memberikan pengertian kepada kita dan daya dorong kepada kita untuk memahami lebih dalam lagi tentang Alkitab, pikiran-pikiran Allah dan pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam sejarah dan bagaimana dia memakai kita di dalam pemberitaan Injil untuk memenangkan orang-orang yang bahkan menjadi musuh kita untuk mereka boleh mengenal keselamatan dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan, bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami mengerti bahwa Engkau adalah Allah yang memegang tali pengukur untuk mengukur Yerusalem baru itu, di mana Engkau adalah menjadi temboknya, Engkau yang memberikan kekudusan dan kemuliaan-Mu ada di dalam seluruh kota itu, dan Engkau yang menentukan siapa yang boleh masuk ke dalam kota itu dan siapa yang tidak boleh masuk di dalamnya. Kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan kami yang menyediakan kota, tempat tinggal kami, kota yang telah dikuduskan, bahkan diri kami sendiri dikuduskan oleh berita Injil Kristus. Kami berdoa agar hati kami pun digerakkan untuk boleh berbelas kasih kepada mereka yang belum mengenal Injil, kepada saudara kami, kepada keluarga kami, kepada mereka yang tidak kenal Tuhan, supaya kami pun boleh menjadi alat-alat Kristus, menjadi terang Kristus yang membawa Injil keselamatan kepada mereka, dan mereka pun oleh anugerahnya diselamatkan. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin.